Bagaimana kita yang tidak memuliakan Nabi Muhammad, malah menghina Nabi Muhammad, meremehkan Nabi Muhammad, maka sungguh ruginya diri kita. Ya, jaga ulama-ulama kita. Kalau nggak ada ulama kita, siapa yang mengajari kita dalam ibadah? Siapa yang mengajari kita dalam rukun wudu, rukun sholat? Kalau tidak ada ulama, kalau tidak ada keturunan Nabi Muhammad, maka tidak ada kita. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, sesungguhnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utusmu ya Muhammad untuk memberi rahmat seluruh alam. Itu Nabi Muhammad. 2000 tahun Nabi Muhammad sudah diciptakan oleh Allah. 2000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, maka Allah sudah ciptakan cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama beliau pun disandingkan oleh nama Allah di pintu surganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka bagaimana tidak mulianya namanya sudah disandingkan dengan nama Allah. Ya, sallu ala Muhammad. Maka jaga ulama-ulama kita, jaga ulama-ulama kita, jaga ulama-ulama kita. Mau dimanapun kita jangan remehkan ulama kita. Ya, para guru-guru kita yang ada di depan ini, jangan pernah kita remehkan. Ingat, ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau nggak ada ulama, kita tidak akan pernah tahu ajaran baginda Nabi seperti apa. Ya kan? Kita tidak akan tahu bagaimana ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat, malaikat yang diciptakan dari cahaya, dimuliakan oleh Allah, dipatahkan karena tidak memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh amat rugi kita sebagai umatnya tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jaga ulama kita, jaga ulama kita. Dahulu ketika murid daripada Imam Syafi'i ditanya oleh seorang raja, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, apakah Al-Quran itu makhluk? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah. Maka akhirnya ketika murid daripada Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, ditangkap, dijebloskan di penjara dan dipukul, dan di situ beliau mohon maaf buang kotoran di situ, sholat di situ. Ketika beliau saking lemahnya, beliau mengerjakan ibadah sholat sunnah 150 rakaat sebagai tanda minta maaf sama Allah. Ketika beliau sehat, beliau mengerjakan 300 rakaat. Begitu mulianya. Namun ada ajudan daripada seorang raja ini mengatakan, wahai tuan raja, ada gurunya. Siapa gurunya? Imam Syafi'i. Ketika itu panggil gurunya ke sini. Panggil gurunya. Muridnya aja sudah begini, bagaimana gurunya? Panggil gurunya. Ketika dipanggil gurunya, wahai tuan guru, kalau kau bisa menjawab Al-Quran itu makhluk, maka saya akan bantu dakwah. Ketika itu Imam Syafi'i ditanya, wahai tuan guru, apakah Al-Quran itu makhluk? Kata Imam Syafi'i, wahai tuan raja, jangankan Quran, nih, jangankan Quran, ditunjuk nih, maka Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya itu makhluk. Wah, pada kaget muridnya. Ya, mengatakan Imam Syafi'i, gurunya mengatakan
Namun di sidang akhirnya sama ulama-ulama soleh di sidang, wahai tuan guru, kenapa kau mengatakan Al-Quran itu makhluk? Wahai para murid-muridku, ingat, ini kalau saya mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, saya seperti murid saya. Nah, bukan karena saya demen dengan duit, bukan, tapi ada ilmu di sini. Maka di sini mengatakan saya menunjuk, jangankan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semuanya itu makhluk. Di dalam hati saya mengatakan jari-jari saya itu makhluk, bukan Al-Quran. Maka itu yang dinamakan tauriah. Apa tauriah? Adalah bohong dalam kebaikan. Ya, bohong di dalam kebaikan. Maka jaga ulama kita, jaga ulama kita yang soleh, yang dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga ulama-ulama kita, karena ulama kita adalah pewaris para nabi. Sekalinya kita disakiti, ulama kita disakiti hatinya, maka bersandar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaikan rantai, rantai kalau digoyangkan di bawah, maka yang di atas pun akan merasakan, ya kan? Rantai kalau digoyangkan di bawah, di atas pun akan merasakan goncangan. Maka titik itu pula, sekalinya kau menyakiti cucu baginda Nabi besar Muhammad, ulama-ulama soleh, maka sama saja dirimu menyakiti hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.